Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasulullah la nabiyya ba'da. Anak-anak kelas 6, selamat berjumpa kembali di pertemuan mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Alhamdulillah, pertemuan kemarin kita sudah belajar mengisi formulir online. Ya, sudah ada beberapa anak yang sudah bisa mengisi formulir online, ya, tinggal berapa anak lagi. Maka silakan yang belum mengisi formulir secepatnya untuk mengisi, karena untuk penyempurnaan administrasi anak-anak kelas 6, khususnya mata pelajaran pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti. Baiklah, kali ini pertemuan kedua, minggu kedua kelas 6 ini Bapak akan memberikan materi tentang indahnya saling menghormati. Namun sebelum itu kita mengawali dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi jidni ilman warzuqni fahman, amin. Indahnya saling menghormati. Nah, di sini kita perhatikan ada gambar, ya. Ada gambar tempat beribadah. Ada masjid, ada gereja, ada pura, ada wihara, ada kelenteng, ya. Ternyata di kita itu agama yang diakui oleh negara ini ada 5. Karena apa? Karena dasar negara kita adalah Pancasila. Nah, Pancasila itu, sila pertama itu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi setiap warga negara Indonesia ini berhak untuk menentukan kepercayaannya masing-masing. Maka sesama warga negara Indonesia tidak boleh saling merendahkan, ya, mencaci, menghina, atau meremehkan, mengolok-olok agama yang lain. Kita tumbuhkan sifat saling menghormati atau toleransi, saling menghargai, ya. Menghormati, menghargai sesuai dengan agama dan kepercayaan, keyakinannya masing-masing. Bahkan dalam Al-Quran sendiri, surat Al-Kafirun, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, memerintahkan kepada Rasulullah supaya toleransi, ya. Nah, ketika di Mekah waktu itu yang beragama Islam baru Nabi saja sendiri, ya, sedikit dengan sahabat. Ada 10 orang sahabat, sisanya yaitu mereka itu penyembah berhala. Orang-orang penyembah berhala ini mengajak Nabi Muhammad dan pengikutnya, para sahabat, supaya dia meninggalkan agama Islam, disuruh kembali ke agama mereka. Tetapi Rasulullah mendapat wahyu
Surat Al-Kafirun, bagimu agamamu, bagiku agamaku, lakum dinukum waliyadin. Jadi ini kesimpulannya, agama Islam ini menyuruh kepada umatnya untuk saling menghormati, menghargai, ya, atau toleransi atas kepercayaan dan keyakinan agama masing-masing. Nah itu ya. Nah kita baca sini tentang surat Al-Kafirun dulu, karena materinya kelas 6 ini membaca surat Al-Kafirun dengan tajwid dan makhraj yang benar ya. Surat Al-Kafirun adalah surat ke-109. Jumlah ayat surat Al-Kafirun ada 6. Surat Al-Kafirun mengisyaratkan tentang pupusnya harapan orang-orang kafir Quraisy Mekah zaman itu terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak mau mengikuti tata cara ibadah orang kafir Quraisy. Mereka dipersilahkan beribadah menurut ajaran agamanya sendiri. Surat Al-Kafirun tergolong surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Sesudah surat Al-Ma'un dinamai Al-Kafirun. Dinamai Al-Kafirun, orang-orang kafir, artinya diambil dari perkataan Al-Kafirun. Nah gitu ya. Jadi Al-Kafirun itu artinya orang-orang kafir. Nah ini kita lanjut ke cara membaca Al-Quran surat Al-Kafirun. Al-Quran berisi firman-firman Allah yang disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Tata cara memulai membaca Al-Quran itu dengan apa? Adabnya itu isti'adah. Isti'azah itu ya, memiliki wudhu ya. Kemudian memakai pakaian yang suci bersih sesuai syariat Islam ya, tutup aurat. Kemudian dibuka dengan ta'awudz dan basmalah, menghadap kiblat ya, duduknya iftirosh. Nah, maka cermati dan ikuti langkah-langkah pembacaan, tata cara membaca Al-Quran ya, surat Al-Kafirun. Perhatikan pertama, agar kita ini bisa membaca Al-Quran, perhatikan tanda baca fathah ya. Fathah itu berbunyi A ya, kalau kasroh bunyinya I, kalau domah itu U ya, A I U. Alif fathah A, alif kasroh I, alif domah U gitu ya. Kemudian dua, tanda baca tanwin, yaitu tanda baca fathah ten ya, bunyinya an. Kasroh ten in, domah ten un, an in un. Alif fathah ten an gitu ya, kasroh ten in, an in, domah ten un, an in un. Nah gitu ya. Tanda baca sukun, nah ini harus kenal juga nih. Tanda baca sukun ini tanda mati, artinya huruf tersebut baru bisa dibaca apabila disambung dengan huruf hidup. Nah, contoh misalkan ada huruf ba sukun, nah itu huruf ab ya. Kalau bahasa Indonesia itu huruf ab. Sa sukun huruf as, nah gitu ya. Dal sukun huruf ad. Nah, kalau tasdid, nah ini tasdid itu huruf double ya. Contohnya ini mim sukun bertasdid, maka dibacanya ditekan, panjangnya 2 harokat. Contoh ini
Contoh abidum ma gitu ya. Abidum ma. Nah, itu ditekan, disamarkan ke hidung. Abidum ma gitu ya. Kemudian yang ketiga, membaca kalimat bahasa dari arah sebelah kanan. Nah, iya ya. Jadi kalau kita membaca Al-Quran dari sebelah kanan ya ke sebelah kiri, membaca ayat-ayat surat Al-Quran harus dengan lafal dan makhraj yang betul, yang benar. Ada alif dengan ain itu harus beda pelafalannya. A gitu ya. Sa, sya. Nah, sin kecil dengan shin besar itu harus beda pelafalannya. Fonemnya. Sa, sya. Nah, ada sa, ada so. Nah, itu ya. Harus jangan sampai kita baca Quran hurufnya sa kecil dengan sa besar sama ya, itu salah. Kita banyak belajar ya, belajar makhraj. Terus yang kelima, membaca Quran dengan tartil, terus diulang membacanya sampai lancar ya. Nah, ini kita akan belajar membaca surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Yang ketiga, wala antum abiduna ma a'bud. Keempat, wala ana abidum ma abadtum. Kelima, wala antum abiduna ma a'bud. Keenam, lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Nah, ini perhatikan ya. Di sini kul ya, ya-nya panjang ya, 5 ketukan. Ya itu karena apa? Mengandung hukum tajwid mad wajib mutasil ya. Bertemu dengan hamzah bertemu dengan alif ya, majaid munfasil. Nah, dibacanya 5 ketukan. Nah, yang ini baca 2 ketukan. Ru itu matobi'i yang diwakaf namanya mad arid ya. Kalau matobi'inya berarti 2 ketukan, tapi kalau mad aridnya bisa sampai 6 ketukan ya, panjangnya boleh. Nah, terus ini la itu 5 ketukan karena dalam hukum tajwid disebutnya mad jaid munfasil ya. Ya, mad jaid munfasil itu hamad bertemu alif di lain kalimat. Dibacanya 5 ketukan. La. Nah, itu ya panjangnya. Kemudian
Wala panjang 5 ketukan, sama tadi majaid munfasil hukumnya. Kemudian yang ini 2 ketukan. A itu matobi'i ya, patah berdiri dibaca panjang, panjangnya 2 ketukan. Bidu ya sama matobi'i. Wawu sukun menghadapi domah tobi'i. Kemudian wala juga sama, ini 5 ketukan panjangnya, majadun fasil ya. Yang ini dumma dengung, ada tanwin menghadapi mim, itu hukum tajwidnya mad idgham biguna, dibacanya dengung ya, dum, nah, dengung ke hidung ya, panjangnya 2 harokat. Kemudian ini nah ini tum, dibaca dengung karena ada nun sukun menghadapi ta, itu hukum tajwidnya ikhfa ya. Nah, di sini juga ada dinukum, kumnya itu 1 ketukan, dinukum karena idhar ya, mim sukun idhar, jelas ya. Jadi dinukum, jangan dinukum, jangan salah, dinukum waliyadin begitu ya. Nah, itu sekilas tentang pembacaan Quran surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Jadi surat Al-Kafirun ini surat yang isinya untuk memberitahu kepada umat Islam supaya dia ini punya sikap toleransinya, itu harus saling menghormati, menghargai sesama perbedaan bangsa, agama, suku, budaya, bahasa ya. Indahnya saling menghormati. Kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai warga yang mana Indonesia ini terdiri dari agamanya berbeda-beda, bahasa berbeda-beda, suku budaya berbeda-beda, tetapi senantiasa kita ini selalu bersatu ya, bekerja sama. Itu saja. Apabila ada pertanyaan yang bahasa yang tidak mengerti atau materi tidak mengerti, maka silakan boleh bertanya, berdiskusi melalui grupnya PAI kelas 6. Nanti Bapak akan memberikan tugas-tugas ya lewat grup kelas 6. Makanya anak-anak kelas 6 selalu update terus, membuka grupnya ya, mengisi tugas-tugasnya. Ada yang di video, ada yang pakai rekaman dan sebagainya. Ya, nanti tugasnya silakan dikerjakan sebaik mungkin. Jangan sampai tertipu dengan permainan game. Karena game online ini kalau kita keseringan berbahaya terhadap mata kita dan saraf otak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.